Peranan statistika di berbagai bidang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lutfiah dari Program Studi Diploma 3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Surabaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas atau berdiskusi perihal peranan statistika atau biostatistika di berbagai bidang kehidupan. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya ketika teman-teman mendengarkan terkait dengan yang namanya statistik, pasti yang terbersit adalah angka. Nah, akan tetapi ada sedikit perbedaan antara biostatistika dan juga matematika. Ketika matematika, teman-teman akan dihadapkan dengan angka, lantas ketika statistik akan dihadapkan dengan tahapan yang lebih lanjut, yaitu interpretasi data, analisis data, serta penyajian data. Nah, kalau begitu apa saja peranannya? Ada berbagai macam, yaitu yang pertama ada di bidang pendidikan, lanjut di bidang kesehatan, ada pula di bidang bisnis industri, di bidang politik pemerintahan, lanjut juga di bidang industri atau komputer ya. Terus kemudian ada juga di bidang yang lain seperti agriculture atau pertanian, terus kemudian di bidang pendidikan itu yang paling utama. Oke, lanjut. Peranan statistika di berbagai bidang kehidupan yang salah satunya yang utama adalah di bidang pendidikan. Itu pasti tidak lagi asing. Ketika teman-teman berada di jenjang SMA ya, di tingkatan sekolah, itu pasti tidak asing lagi dengan yang namanya statistik. Teman-teman belajar di bagian subbab matematika, nah, teman-teman belajar perihal apa itu rata-rata atau min, belajar pula terkait dengan median, terus kemudian belajar pula terkait dengan range atau rentang, terus modus, nilai yang paling sering muncul dan lain sebagainya. Nah, dilanjutkan pada saat jenjang perkuliahan, nah, ini misalnya ada yang mengambil jurusan statistik, nah, lebih ditingkatkan lagi belajarnya, pasti lebih spesifik lagi. Akan tetapi yang namanya biostatistika ini tidak pernah lepas dari rangkaian dalam proses pendidikan. Salah satunya adalah dimanfaatkan ketika mahasiswa berada di tingkat akhir. Nah, ketika berada di tingkat akhir itu dihadapkan dengan yang namanya tugas akhir atau biasa diberikan skripsi atau riset-riset yang lain gitu ya. Nah, menghadapi riset yang lain itu pasti teman-teman juga tidak akan asing dengan yang namanya pengambilan data. Pengambilan data, nah kemudian interpretasinya bagaimana, penarikan kesimpulannya bagaimana, itu bisa dianalisis dengan yang namanya statistika. Lanjut, peranan statistika di bidang kesehatan. Nah, ini sedikit banyak kaitannya dengan yang namanya bidang pendidikan. Di bidang kesehatan seringkali itu adalah aplikasinya. Misalnya ketika seorang bidan atau seorang dokter gitu ya menentukan kira-kira ini perlakuan yang saya berikan kepada responden saya atau kepada pasien saya itu efektif yang mana sih gitu, untuk menurunkan tingkat hipertensi. Nah, terus kemudian dilakukanlah sebuah eksperimen dengan bahan-bahan tertentu. Nah, itu juga bisa menggunakan yang namanya ilmu statistika dalam melakukan analisisnya. Nah, lanjut contoh lain, misalnya dalam penentuan efektivitas vaksin. Nah, vaksin yang disajikan apalagi pada saat zaman sekarang ini ya untuk virus COVID-19 membutuhkan yang namanya vaksin, terus kemudian booster. Nah, untuk tingkatan-tingkatannya, bagaimana sih efektivitasnya? Bagaimana kira-kira vaksin yang mana sih yang paling cocok atau layak untuk didistribusikan kepada orang banyak di Indonesia? Nah, itu juga membutuhkan yang namanya analisis statistik. Itu adalah peran statistika di bidang kesehatan. Lanjut, selanjutnya adalah peran statistika di bidang yang namanya sosial kependudukan. Kalau kita berbicara perihal bidang sosial kependudukan, itu tidak akan lepas dengan yang namanya sensus penduduk. Sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali ya, salah satunya. Ketika melakukan sensus, ada yang dinamakan sebagai enumerator turun ke lapangan untuk melakukan proses wawancara, menanya-nanyai kepada orang, terus kemudian dilakukan pencatatan. Nah, dari hasil pencatatan itu, data yang terkumpulkan otomatis banyak. Dari data yang terkumpulkan banyak dilakukan apa? Maka akan dilakukan yang namanya analisis data.
Dari analisis data dilanjutkan pada akhirnya dilakukan sebuah proses interpretasi data. Hingga akhirnya disajikanlah sebuah informasi. Informasi yang didapatkan itu bisa dijadikan sebagai salah satu bahan untuk penentuan kebijakan, teman-teman. Untuk menentukan kebijakan, ya salah satu kaitannya misalnya di bidang ekonomi gitu ya. Di bidang ekonomi untuk menentukan pasokannya itu berapa yang harus disajikan kepada banyak masyarakat gitu. Misalnya ini kok pada saat ini kok minyak gorengnya langka ya, padahal bulan kemarin itu enggak. Nah itu juga bisa dikaji dengan yang namanya ilmu statistika gitu. Jadi berapa besar pasokan bahannya yang harus didistribusikan. Nah itu bisa dikaji di bidang statistika juga. Jadi semuanya tidak terlepas dengan yang namanya kajian di statistika. Nah, antara hasil dari sensus penduduk, nah itu kemudian bisa diaplikasikan di bidang ekonomi gitu ya. Nah itu akan sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya peranan statistika yang lainnya adalah di bidang politik dan pemerintahan. Mungkin teman-teman akan masih ingat ya pada saat zamannya era pemilihan atau pemilu itu kita tidak asing dengan yang namanya quick count. Nah, atau perhitungan cepat. Teman-teman bisa melihat, mengakses di channel YouTube atau melihat di televisi gitu ya. Pasti ditampilkan dengan yang namanya perhitungan cepat atau quick count. Itu juga merupakan salah satu aplikasi dari yang namanya statistika gitu. Jadi peranannya itu di situ gitu. Bagaimana cara pengambilan sampelnya, terus kemudian penentuan populasinya, mengambil berapa orang yang dijadikan sampel untuk dijadikan bahan data untuk perhitungan cepat atau quick count. Itu merupakan salah satu contoh manfaat statistika di bidang yang namanya politik dan pemerintahan. Dalam bidang yang lain, misalnya di bidang pemasaran, nah, statistika bisa juga bermanfaat untuk membantu yang namanya perusahaan atau produsen dan distributor dalam menentukan kira-kira bahan apa sih yang bisa didistribusikan dan berapa jumlahnya. Seberapa banyak jumlahnya yang harus didistribusikan ke banyak orang. Nah, itu juga bisa menggunakan yang namanya ilmu statistika. Dan di bisnis industri gitu ya, di bisnis industri misalnya dalam rangka pengembangan produk. Nah ini statistika juga berperan penting. Misalnya di industri yang bergerak di bidang perangkat lunak komputer. Dengan ilmu statistika, perusahaan itu dapat menentukan kira-kira paket perangkat lunak statistik yang paling bagus, yang efisien itu yang mana sih gitu. Lah itu bisa diaplikasikan di situ. Kemudian juga tak kalah pentingnya di bidang agriculture teman-teman. Di bidang pertanian itu juga bisa memanfaatkan yang namanya ilmu statistika. Nah salah satu contohnya misalnya untuk perhitungan penentuan seberapa luas lahan yang harus ditanam. Terus kemudian dari luasnya itu membutuhkan berapa bibit yang harus ditanam di situ untuk mendapatkan yang namanya output atau panen yang maksimal. Itu juga bisa dihitung dengan yang namanya statistika. Terus kemudian melakukan yang namanya peramalan atau forecasting. Nah, forecasting atau prediksi terkait dengan harga dan juga upah dari hasil pertanian itu juga bisa dilakukan dengan konsep atau aplikasi dari yang namanya statistika. Nah, dari berbagai macam peranan itu yang dapat ditarik beberapa kesimpulannya adalah ternyata statistika itu sangat bermanfaat di berbagai sektor yang utamanya saling berkaitan di sini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bersama adalah yang utama ketika kita belajar mengenai yang namanya statistika atau biostatistika, itu yang pertama kita harus tahu terkait dengan identifikasi masalah. Terus lanjut, setelah melakukan identifikasi masalah, melakukan yang namanya pengumpulan data berdasarkan dari berbagai macam sumber dan juga referensi atau yang ada di lapangan itu bagaimana. Nah, setelah pengumpulan data ini ada berbagai macam jenis ya, ada data primer, ada data sekunder gitu, tergantung dari penerapannya di lapangan seperti apa. Nah, selanjutnya itu melakukan yang namanya klasifikasi data. Terus kemudian cleaning, dibersihkan datanya. Pembersihan data ini dalam artian misalnya ketika turun ke lapangan terus kemudian ada data yang itu missing gitu ya. Jadi tidak terjawab. Nah, itu bisa dibersihkan. Jadi bisa disingkirkan. Dia tidak bisa menjadi responden yang dilakukan dalam proses analisis. Lanjut melakukan proses analisis data.
Nah, dalam proses analisis data itu bisa dilakukan dengan berbagai macam metode ya. Misalnya nanti yang kita akan pelajari ya namanya uji statistik, ada berbagai macam, ada uji perbedaan, bisa menggunakan uji T, ada uji hubungan, bisa menggunakan uji korelasi, ada uji pengaruh, bisa menggunakan uji regresi, dan juga ada peramalan juga bisa menggunakan forecasting dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh-contoh kecil dari penerapan uji statistika di berbagai bidang kehidupan. Terus yang terakhir adalah interpretasi data. Nah, dengan proses interpretasi data inilah bagaimana sih dari data yang mentah itu ada berupa angka-angka atau berupa data kategorik itu bisa disajikan dalam bentuk informasi. Nah, informasi yang ada pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh stakeholder atau pemegang kebijakan untuk menentukan kira-kira alternatif atau solusi apa sih yang disarankan kepada orang-orang atau diaplikasikan gitu. Misalnya untuk penentuan seberapa lama sih proses karantina gitu ya. Seberapa lama sih proses karantina untuk pasien COVID-19 setelah pulang dari luar negeri. Nah, untuk penentuan apakah itu 14 hari, terus kemudian itu apakah itu 10 hari. Nah, itu membutuhkan proses yang panjang gitu. Pasti membutuhkan yang namanya pengambilan sampel, terus kemudian dianalisis sehingga dihasilkan jawaban bahwa oh harusnya ini 14 hari untuk melakukan proses karantina. Tentunya ini dikaitkan dengan salah satu keilmuan yang namanya epidemiologi juga. Nah, itu mungkin teman-teman, dengan statistik kita bisa membangun bisnis jasa olah data. Dan dengan statistik kita bisa menjadi seorang peneliti dan bisa menjawab penelitian tentunya. Dan dengan statistik kita bisa memiliki daya tawar yang tinggi untuk mencari pekerjaan. Sekian, itu tadi adalah peranan statistika di berbagai bidang kehidupan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nyalakan notifikasi di handphone kamu agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Semoga sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa prokes, tetap bahagia agar imun terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.